Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi adalah yang dimaksud adalah turunan ke n-nya ini semakin besar, bahkan sampai n bentuk umumnya ini. Tidak hanya turunan pertamanya saja, tapi bisa turunan kedua, 3, 4, dan seterusnya. Di sini kita akan mengerjakan 3 soal. Kita mulai dari yang nomor 1. Tentukan D3Y dx berarti turunan ke 3 dari fungsi fx sama dengan 3x plus 5 pangkat 3. Jawab. Nah, kita cari turunan pertamanya dulu. F aksen x-nya sama dengan berapa ini? Pakai aturan rantai ya. 3-nya pangkatnya ke depan. 3 dikalikan 3x plus 5. Pangkatnya dikurangi 1. 3 kurangi 1, 2. Setelah itu dikalikan turunan yang di dalam kurung. 3x plus 5 turunannya berapa? 3. Sehingga didapat 3 kali 3. 9. 3x plus 5 pangkat 2. Paham ya dari sini? Ini masih turunan pertamanya. Turunan keduanya sama seperti yang tadi. Pangkatnya ke depan. Jadi dikalikan dengan angka yang di depannya. 2 dikalikan 9 dikalikan dengan 3x plus 5. Pangkatnya dikurangi 1. Tinggal 1. Atau nggak usah ditulis pangkatnya ya. Kalau pangkat 1 ya. Nggak apa-apa. Dikalikan turunan yang di dalam kurung. 3x plus 5 tadi turunannya berapa? 3. Sehingga didapat 2 kali 9, 18. 18 kali 3 berapa? 18 kali 3, 54. Sehingga didapat 54, 3x plus 5. Ini turunan kedua. Karena yang dicari turunan ketiga, maka kita turunkan sekali lagi. Turunan ketiganya 54. Karena di sini berapa tadi? 1 ya. Jadi 1 kalikan 54 tetap 54. Terus di sini 3x plus 5 karena 1 kurangi 1 berapa? 0 ya. Dikalikan turunan yang di dalam kurung. 3x plus 5 turunannya berapa? 3. Ingat, 3x plus 5 pangkat 0 berapa hasilnya? 1 ya. Terus sehingga tinggal konstantanya saja. 54 kali 3 162 lah. Jadi turunan ketiga dari fungsi 3x plus 5 pangkat 3 adalah 162. Bagaimana jika ditanya turunan keempat, turunan kelimanya? 0 ya. Kalau yang ditanya turunannya lebih dari pangkat dari suatu fungsinya, maka pasti 0 nanti hasilnya. Jadi gitu. Jadi kalau fx sama dengan 3x plus 5 pangkat 3, terus disuruh mencari turunan keempat, turunan kelima, pasti hasilnya 0 gitu ya. Sekarang lanjut ke nomor 2. Cari turunan ke-12. Wah, banyak ini ya, turunan ke-12. Dari fx sama dengan sin 3x. Coba kita kerjakan bersama-sama. Fx sama dengan sin 3x. Maka f aksen x-nya sama dengan apa? Turunannya sin apa? Cos. Jadi 3 cos 3 3x ini ya. Terus turunan keduanya? Turunannya cos apa? Negatif sin. Jadi negatif 3 dikalikan 3 ini ya. 3 kuadrat sin 3x. Nah, turunan ketiganya? Turunannya sin apa? Cos ya. Jadi tetap negatif nih. Kalikan 3. Jadi negatif 3 kuadrat kalikan 3. Negatif 3 pangkat 3. Cos 3x. Nah, turunkan sekali lagi coba. Turunan keempat. Ya, turunannya ini untuk menuliskan turunan ya. Kalau f aksen turunan pertama, f aksen x, turunan kedua f2 aksen, f turunan ketiga f3 aksen atau triple aksen. Kalau masuk ke turunan keempat pakai angka dan seterusnya. Jadi sampai n ya. Jadi kalau turunan kelima, kalau nuliskan aksen kebanyakan nanti ya. Turunan ke-12 jadi di sini nanti angka 12. Kita coba turunan keempat dulu, berapa ini? Turunannya cos apa? Negatif sin ya. Berarti negatif sin, ada negatif berarti ketemu positif ya. 3 pangkat. Negatif 3 pangkat 3 kalikan 3, pangkat 4 jadinya. 3 pangkat 4 sin 3
X. Nah, ini udah ketemu polanya ini. Pola dari turunan fungsi sin X aja misalkan. Jadi habis sin, turunan pertamanya cos, terus turunan keduanya sin, turunan ketiganya cos, turunan keempatnya sin, dan seterusnya. Gitu terus. Kosin, kosin gitu. Terus angkanya jangan lupa ini. Yang awal positif, negatif, negatif, positif. Sehingga didapat turunan ke-12 dari fungsi fx sama dengan sin 3x. Nah, turunan ke-12 kelipatan 4 ini ya. Jadinya positif. Positif dan sin. Nah, kalau di sini 3x-nya tetap jadi 3 pangkat 12. Pangkatnya sesuai dengan turunan ke. Kalau pangkat 1 turunan ke 1, pangkat 2 turunan kedua. Berarti turunan ke-12 juga pangkat 12. Sin 3x. Paham ya? Jadi kalau disuruh mencari suatu turunan dan turunannya ke lumayan besar, turunan ke 10, 12 atau ke 20, berarti dicari polanya gitu. Nomor 3. Buktikan. Lah, ini buktikan ya. Buktikan bahwa turunan ke n dari fungsi fx sama dengan x pangkat n adalah n faktorial. Masih ingat n faktorial? Jawab. N faktorial ini, misalkan n faktorial ini sama dengan n dikalikan dengan n-1, dikalikan dengan n-2, dan seterusnya sampai 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 2 faktorial berarti ya 2 kali 1. Kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1, dan seterusnya. Kita buktikan. Kalau fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x-nya sama dengan n dikalikan dengan x pangkat n-1. Itu ya. Turunan ke duanya n dikalikan dengan n-1 terus x pangkat n-2 itu ya. Terus turunan ke 3, sampai 3 dulu kita tuliskan. Nanti akan kelihatan polanya. N kalikan n-1 kalikan n-2 x pangkat n-3. Nah, sudah kelihatan ini. Kalau ditanya f n. Ingat di sini n semua ya. N di sini kali n-1, kalau turunan ketiga n kali n-1 kalikan n-2. Di sini juga pasti n dikalikan n-1, n-2 sampai berapa kira-kira? Kalau turunan ketiga sampai 2, turunan kedua sampai 1. Berarti kalau sampai n, berarti sampai n dikurangi n-1. Paham ya? Jadi ini x-nya, pangkatnya. Kalau pangkat 2, n-2, maka turunan kedua. Kalau pangkatnya n-3, maka turunan ketiga. Berarti kalau turunan ke n, berarti n dikurangi dengan n. Kalau x pangkat n-n, x pangkat 0. X pangkat 0 berapa? 1. Sehingga didapat, ini n dikalikan dengan n-1, kalikan n-2. Ini sampai berapa ini? Ini sampai titik-titik ya. Terakhirnya sampai ini n dikurangi n kurangi 1. Ini n dikurangi n habis. Negatif kali negatif 1 berapa? Positif 1. 1. Nah, ini kan bentuk n faktorial. Jadi ini merupakan n faktorial. Jadi terbukti. Nanti coba juga untuk rumus ke n, turunan ke n dari fx sama dengan 1/x misalkan. Nah, itu juga bisa dicoba nanti. Nah, mungkin itu saja untuk materi turunan tingkat tinggi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.